Oke, saya rekam dulu biar nanti ada rekamannya, nanti kalian bisa akses. Kalau ada yang ketinggalan atau belum bisa mengikuti pertemuan kali ini, koneksi saya putus-putus. Kalau suaranya nggak jelas, kalian tulis di chat aja ya. Ini kayaknya koneksinya kalau malam ini agak masalah. Yang sudah masuk baru 22 orang. Tadi saya lihat absensinya 30-an orang lebih satu kelas ini. Suara saya kedengaran jelas nggak? Terputus, nggak tahu, tiba-tiba kalau pakai wifi itu 10 menit terputus, 10 menit terputus. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan saya. Pertama kali saya masuk kelas ini, walaupun ini pertemuan kedua ya harusnya. Karena kemarin yang ngajar itu Pak Hamzah. Ternyata Pak Hamzah ada kendala. Terus saya diminta untuk menggantikan Pak Hamzah hingga akhir semester ini. Kebetulan saya ngajar di Teknik Informatika UPP. Diminta bantu untuk ngajar pemrograman komputer ya. Yang pertama, pengenalan dulu, mungkin belum ada yang kenal saya. Saya dipanggil biasanya Dwi. Muhammad Najamuddin Dwi aja nama lengkap saya. Kontaknya di gmail@najamuddindwi.com. Bisa juga najamuddindwi@gmail.com, sama aja. WhatsApp bisa dilihat sendiri 0857 30 30 40 25. Mungkin yang belum masuk grup WhatsApp mata kuliah ini boleh masuk. Di situ juga ada nama saya. Kalau nanti ada kendala di suaranya kurang jelas, iya, S1. Ya maaf, mungkin karena nggak tahu wifi sekarang, Indium sekarang masih sering banyak trouble ya. Cek 1 2 3. Cek 1 2. Cek 1 2. Udah terdengar jelas belum? Ya beginilah kalau pembelajaran jarak jauh ya. Karena gangguan sinyal
Ya mau gimana lagi, sinyalnya belum merata. Karena sinyal internet di Indonesia itu kebanyakan masih pakai satelit ya. Belum fiber. Kalau sudah pakai fiber mungkin bisa lebih lancar. Ada hanya beberapa tempat saja yang sudah menggunakan fiber. Oke, saya lanjutkan perkenalannya. Asal saya dari Jawa Timur, hingga sekarang di Cikarang Timur, dari kampus. Lewat studinya S1 ITAT Surabaya. Melanjutkan studi S2 di Universitas Islam Indonesia di Jakarta. Orientasinya di informatika, tapi lebih ke informatika medis. Jadi membuat aplikasi atau sistem yang hubungannya dengan medis. Karena salah satu sistem di perusahaan dan yang paling rumit itu sistem di rumah sakit ya. Karena di sana banyak entitas-entitas dari penghitungan gaji pegawai, penghitungan tindakan, obat, resep, apotik, penginapan, kamar-kamar dan lain-lain, rekam medis. Makanya ada konsentrasi informatika medis. Lulus 2019. Saya ngajar di UPP baru semester kemarin, bulan Februari. Mungkin itu saja perkenalannya. Kalau ada yang ditanyakan silakan angkat tangan. Kalau enggak, kayak tulis di chat aja. Saya lanjutkan. Di pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang menggunakan aplikasi spreadsheet yang termasuk dalam salah satu bundle Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel. Untuk pengenalan, Microsoft Excel merupakan program aplikasi spreadsheet lembar kerja elektronik. Sebenarnya Microsoft Excel itu cuma salah satu produk aplikasi spreadsheet ya. Ada aplikasi lain yang bisa digunakan. Contohnya WPS Office punya sendiri, LibreOffice punya sendiri. Kalau Google punya spreadsheet online, kalau kalian buka Google, di situ ada spreadsheet online bisa digunakan. Fungsi dari Microsoft Excel atau aplikasi spreadsheet adalah untuk melakukan operasi perhitungan serta dapat mempresentasikan data ke dalam bentuk tabel. Itu fungsi utama dalam pembuatan aplikasi Microsoft Excel ya. Yaitu operasi perhitungan utamanya dan merepresentasikan data ke dalam bentuk tabel. Tabel bisa lingkaran, itu juga bisa. Nah, di mata kuliah ini kalian akan belajar bukan cuma operasi perhitungan. Suaranya kecil. Bentar, mungkin volume saya gedein aja. Bukan cuma perhitungan ya. Di aplikasi Excel kita juga dapat melakukan operasi aritmatika atau logika. Ini ada yang angkat tangan, Reza Haryana. Mungkin ada yang ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, saya Reja, Iya. mengenai kontrak
kontrak pembelajaran yang dari Pak Hamzah itu berubah atau tidak, Pak? Oh iya, saya terlewat untuk kontrak. Saya belum menampilkan kontrak kuliah. Kemarin kalau Pak Hamzah bagaimana? Kalau saya menawarkan kontrak kuliahnya seperti ini, di mata kuliah lain juga saya buat seperti ini. Mungkin ada yang kehadirannya 10%, akhirnya yang 5%-nya ini kita taruh di UAS, atau mengikuti yang saya tulis sekarang, kehadiran 15%, tugas 25%, OPS 30, UAS 30. Ada yang mau mengusulkan untuk opsi lain gitu? Iya, Siti Nuraliza, ada yang ditanyakan? Maaf Pak, buat kehadiran cukup di kampus apa di Zoom juga ya? Oh, kehadiran cukup di kampus. Kalau kalian login di pertemuan perkuliahan dan mengakses diskusi atau mengakses link Zoom, insya Allah sudah tercatat sebagai kehadiran. Kalau untuk Zoom, ya saya anggap sudah dewasa ya. Kalau pengen paham materinya atau mau belajar dengan sungguh-sungguh, pasti akan mengikuti Zoom dari awal. Karena pasti nanti akan beda. Pasti nanti akan beda ketika hanya ngerjain tugas tanpa mengikuti perkuliahan. Suaranya masih putus. Iya. Gimana? Kalau kan saya lagi pulang tuh Pak, seumpama saya nggak ikut praktek di kampus gimana Pak? Maksudnya Terjawab Pak? Oh, PAK. kemarin Pak Hamzah pernah bahas untuk praktikum di kampus ya? Iya. Oh, Kampus Pak, bukan di kampus. praktikum di mana? Di kampus langsung. Kan jadi kata Pak Hamzah tuh kemarin ada pertemuan berapa di via Zoom, terus ada juga via praktek langsung gitu. Kemarin bilangnya sih gitu. Apa Bapak sama apa enggak? Kalau saya sih sebenarnya kalau mau ke kampus, saya harus konsultasikan ke Pak Dodi dulu, apakah memungkinkan untuk praktek di kampus. Kalau saya rencana emang full Zoom, tapi kalau nanti Pak Dodi memungkinkan untuk praktek di kampus, ya mungkin praktek di kampus. Tapi kalau ada yang pulang, ya nanti saya konfirmasi ke Pak Dodi dulu. Ya baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Saya harap praktek tetap dilaksanakan nanti, karena kemungkinan setiap pertemuan saya akan mengasih tugas praktek yang harus dikerjakan. Nggak harus pakai Excel ya, mungkin judulnya ini pengenalan program Excel, tapi kalian bisa pakai spreadsheet lain. Contohnya LibreOffice itu punya spreadsheet sendiri, WPS, atau spreadsheet dari Google yang online itu. Yang penting kalian praktek sendiri-sendiri. Insya Allah tugasnya nanti individu dikerjakan sendiri-sendiri, jadi kalau ada kendala bisa saya bantu dari sini.
Saya insya Allah boleh, kalau ada kendala di hari apa saja atau waktu apa saja, silakan kalian konsultasikan, nggak apa-apa. Jadi konsekuensi untuk kuliah online ini, ya dosen harus siap menerima konsultasi dari mahasiswa yang dapat kendala di waktu apa saja, karena nggak ada pertemuan. Untuk kontrak kuliah, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya anggap sudah setuju semua. Kalau mungkin ada yang mau usul-usul, nanti bisa dikonsultasikan atau didiskusikan di grup WA yang sudah saya buat. Saya Pak, izin mau bertanya, Pak. bertanya, Pak. Iya, gimana? Ini untuk tugasnya itu terakhir kapan ya? Oh, untuk tugas, karena saya asumsikan itu nggak semuanya punya waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas. Jadi untuk tugas itu, apapun tugas saya sebelum UTS, terakhir itu pengumpulan sebelum UTS, sehari sebelum UTS. Nanti saya buat, Termasuk tugas yang kemarin nggak, Pak? termasuk, oh, pertemuan kemarin sama Pak Hamzah ada tugas. Bukannya Belum belum ada, ya? Pak. Belum ya? Belum. Baru hari ini saya akan ngasih Belum tugas. ada kemarin, Pak. Iya, baru hari ini saya mau ngasih tugas ya. Jadi tugas yang saya berikan, karena saya ada step-step ya, saya buat mata kuliah ini kan praktikum, jadi saya praktekkan hari ini materi tentang apa, mungkin penjumlahan atau perkalian di Excel atau logika if, VLOOKUP, saya praktekkan, kalian wajibkan kalian untuk praktek masing-masing, upload contohnya di Google Drive, dikumpulkan, nanti saya koreksi. Kalau ada yang kurang tepat atau enggak, direvisi. Seperti itu. Saya Tugasnya, izin bertanya, Pak. ya, speakernya bagus nih, suaranya jelas. Ya, gimana? Tanya, Pak. Kan saya bahwa saya ada di Tiap, Pak. Saya mahasiswa konversi. Pak, saya ingin tanya, Pak. Iya, gimana? Kemarin kan sudah ada satu pertemuan dengan Pak Hamzah. Iya. Nah, ini apakah dilanjutkan dengan pertemuan kedua atau mulai dari awal lagi, Pak? Dianggap pertemuan pertama. Oh, gitu. Kalau di... Nah, kan saya lihat di grup WhatsApp kemarin, Pak. Iya. Kan mengumumkan juga pertemuan pertama ya, Pak. Sedangkan kemarin dengan Pak Hamzah kita sudah ada pertemuan. Nah, ini dengan Pak Dwi ini apakah dianggap pertemuan kedua atau ngulang lagi pertemuan pertama, Pak? Seperti itu. Oh, untuk presensi, jadi kemarin dianggap pertemuan pertama. Sekarang pertemuan kedua. Ya, sini sekarang pertemuan kedua. Perhitungannya sekarang pertemuan kedua. Baik, Pak Dwi. Terima kasih, Pak Dwi ya. Iya, sama-sama. Jadi ini pertemuan kedua, jadi akan saya lanjutkan langsung ke materi dan tugas ya. Saya anggap mungkin mayoritas sudah mengenal Excel dan bisa mengoperasikan Excel. Tapi karena ini kita belajar Excel dari awal, jadi asumsi saya semuanya belum pernah saya anggap menggunakan Excel. Saya bisa jelaskan dari awal. Jadi yang mungkin masih awam dari Excel bisa mengikuti dari awal. Jadi belum bisa pakai Excel. Ya. Di awal tadi sudah sampai mana? Tadi fungsi Microsoft Excel, perhitungan. Jadi tujuannya, kenapa di teknik lingkungan ada pengenalan program komputer? Tujuannya mahasiswa teknik lingkungan bisa menghitung rumus atau perhitungan yang ada di jurusan teknik lingkungan. Nanti terakhir saya minta masing-masing mencari rumus
karena saya bukan teknik lingkungan. Tapi saya mungkin pasti ada lah di teknik lingkungan itu yang ada perhitungannya, mata kuliah apa yang harus dihitung gitu, harus ada rumus yang dimasukkan. Nanti terakhir saya minta semuanya buat yaitu aplikasi perhitungan rumus tersebut di Excel sehingga outputnya bisa sama dengan perhitungan manual. Dihitung manual outputnya sekian, dihitung pakai Excel outputnya harus sama. Menggunakan Excel kan mungkin lebih cepat, tinggal ditarik itu beberapa perhitungan langsung muncul. Oke, saya lanjutkan langkah-langkah memulai Microsoft Excel. Dari awal ya, aktifkan komputer terlebih dahulu sehingga pasti bisa menyalakan komputer atau mematikan komputer. Klik tombol Start pada taskbar, saya kasih gambaran langsung. Kalau dalam Windows itu taskbar di kiri bawah ya. Kalau mungkin ada laptopnya yang sistem operasinya bukan Windows atau Linux atau macOS, bisa menyesuaikan sendiri-sendiri. Saya anggap kalau sudah pemakai macOS atau memakai Linux, pasti udah bisa untuk menjalankan program Excel di laptopnya masing-masing, sistem operasinya. Karena mayoritas pengguna sistem operasi pada Windows, saya kasih contohnya hanya di Windows saja. Kalian klik bawah Windows ini, kalian cari folder Microsoft Office, atau bisa kalian klik bisa kalian tulis langsung Excel gitu. Tinggal kalian pilih yang paling atas, Microsoft Excel 2007. Saya masih menggunakan Microsoft Excel 2007. Kalau mungkin ada yang pakai Microsoft Excel versi lain 2013, 17, 18, 19, nggak apa-apa karena cuma beda tampilan saja, fungsinya masih sama. Ini tampilan Microsoft Excel 2007. Itu ada kotak-kotak, itu namanya cell ya. Baris, itu ada A, B, C, D, kolom ke bawah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolom pojok kiri atas berarti A1, A2, A3, B1, B2, B3. Itu untuk nama kolomnya ya, biar tahu. Di bawah ada yang namanya lembar aktif. Jadi sama kayak buku. Di lembar pertama, lembar kedua, defaultnya masih sheet 1, sheet 2, sheet 3. Bisa di-rename dengan cara klik kanan rename. Di atas ada fx itu untuk menginputkan fungsi. Nanti kita belajar fungsinya itu apa saja. Hampir sama untuk fungsi yang lain sama dengan Microsoft Word. Jadi ini penjelasannya yang tadi, unsur-unsur. Pak, nanti VLOOKUP, HLOOKUP nanti ada pembahasan. VLOOKUP ada. VLOOKUP, if, then, perkalian, SQRT itu apa ya? Kuadrat ya. Mod bagi hasil, sisa bagi. Nanti ada studi kasusnya sendiri-sendiri. Oke, saya lanjutkan. Unsur-unsur utama layar Microsoft Excel yang tadi ada judul, office button, dokumen, toolbar. Toolbar itu yang atas. Help itu help ya untuk, karena mungkin bahasa Inggris, orang Indonesia mungkin jarang memakai. Lebih banyak kalau menemukan kendala langsung searching, browsing aja di Google. Nah, kolom heading berisi tentang petunjuk kolom pada lembar kerja sheet yang aktif. Jumlah kolom yang tersedia itu 256. Yang atas itu ada A, B, C, D, E, F, G sampai 256. Ini A, B besar, A besar, B besar. Sebenarnya bisa ditulis pakai huruf kecil juga nggak apa-apa.
Selanjutnya sel atau penggabungan antara baris dan kolom pada lembar sheet. Kalau kita pengen menggabungkan tinggal di select ya. Nanti saya kasih contoh. Menginputkan data dalam sel. Tinggal diklik, dimasukkan. Saya kasih contoh aja nanti. Jadi teorinya itu bisa dilihat sendiri. Saya kasih contoh langsung ke tugasnya ya. Di pertemuan awal ini mungkin masih simple aja dulu. Jadi tugas pertama masing-masing membuat tabel di dalam sheet 1, nomor, nama, jenis kelamin, alamat. Terus di sheet kedua itu ada nama barang, satuan, dan harga. Tugasnya cuma buat 2 tabel ini diisi. Langsung saya praktekkan. Saya share dulu screen, share. Pertama kita gambarnya miring, Pak. Oke. Kenapa miring? Pertama kita buka, klik Windows ya, logo Windows di kiri bawah. Kita tulis Excel. Kita klik 2 kali kalau logo Excel yang di atas. Kita tunggu sampai terbuka halaman Microsoft Excel. Laptop saya agak lemot karena RAM-nya itu saya cuma 3 GB, sedangkan RAM HP saya aja 6 GB. Ini zoom sama merekam. Ini saya rekam, nanti saya upload rekaman perkuliahan, kalian bisa akses kapan saja nanti. Tugasnya tadi untuk membuat nomor, nama, jenis kelamin, alamat. Nomor langsung kalian tulis aja, klik sampingnya, nama, jenis kelamin, alamat. Tadi ada jenis kelamin. Ya, jenis kelamin, alamat. Jenis kelamin. Kalau ini kan mau nggak cukup ya. Biar cukup atau menyesuaikan, kalian klik di antara 2 heading ini sehingga ada muncul ke kiri ke kanan. Kalian klik 2 kali, dia akan menyesuaikan. Alamat, terus nama. Kalau ada penulisan nomor itu kalian cukup tulis nomor 1 sama nomor 2. Kalau itu kalian drag seperti ini atau select, pilih pojok kiri bawah, pojok kanan bawah ya, sehingga muncul tanda plus. Tinggal kalian tarik ke bawah, nanti akan muncul otomatis urut. Kalau kalian nulisnya 1 dan 2, tapi kalau cuma 1 seperti ini, dia hanya huruf 1 saja. Jadi harus istilahnya mungkin dipancing ke 1, 2, biar dia tahu bahwa ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Kalau seperti ini, kalau di print itu garis-garisnya belum muncul ya. Kalau di print view nggak ada printnya, nggak ada printer yang terinstall. Nanti saya install dulu. Nah, kalau ini di print, ini belum ada garis-garisnya, garis-garis tabel. Jadi kita harus select dulu, kita pilih border istilahnya, border garis tepi sebenarnya. Kalau perbatasan negara juga namanya border, pembatas. Kita pilih all border, berarti kalau ini kita pilih all border berarti semuanya atas, bawah, kiri, kanan itu baru apa terbuat garis. Oke. Terus biar rapi kita pilih biar teksnya berada di tengah tabel. Seperti ini, baru kalian tulis nama. Saya kasih contoh aja. Jadi kalau ada data yang sama, kalian cukup semuanya sini laki-laki gitu ya. Sampai ke bawah laki-laki semua. Kalian klik 2 kali aja yang kanan bawah ini. Ini turun ke bawah laki-laki. Ini tugas pertama sih. Nanti datanya disesuaikan di presentasi saya. Bisa kalian download di link yang sudah saya share. Terus buatlah di dalam sheet 2. Sheet 2 itu maksudnya gimana? Sheet 2 itu kan di bawah sini. Kalau kalian bawah lembar pertama, lembar kedua. Jadi ini lembar pertama, kita klik lembar kedua. Jadi nanti sama saja kita buat tabel, sesuaikan isinya apa saja. Nggak harus paling atas ya. Bisa di tengah sih. Nanti kalau kebutuhan ngeprint butuh ke atasin bisa diklik yang angka 1, 2, klik kanan bisa disembunyikan atau di head seperti ini. Nama barang, satuan harga, nanti dipilih sesuai ini. Setelah kalian kerjakan jangan lupa ditulis NIM sama nama, mungkin di bawah. Terus kalian upload di link yang sudah saya kasih. Bisa kunjungi website saya, pembelajaran di jacademy.mu.id. Bisa kalian lihat di deskripsi grup WA juga, ditulis materi bisa diakses di sini. Agak lama ya. Sambil menunggu mungkin masih ada pertanyaan. Izin bertanya. Ya. Ya. Maaf, mungkin tadi maksudnya saya belum tahu untuk metode absensinya dari Pak Dwi ini bagaimana ya Pak nanti? Maksudnya gimana? Coba diulang. Partisipan di Zoom bisa atau untuk absensi atau kehadiran Pak? Jadi dari Pak Dwi ini nanti prosedurnya gimana Pak? Metodenya gimana? Apakah kita perlu nulis lagi di e-kampus atau cukup mengikuti Zoom ini sebagai partisipan saja Pak? Oh, untuk absensi, perhitungan absensinya. Iya, benar Pak. Untuk perhitungan absensi itu saya pilih login dan akses. Jadi ketika mata kuliah ini kalian
login dan akses. Mungkin kalau masih ada kendala bisa konfirmasi ke saya dengan bisa membuktikan kalau bisa ikut di pertemuan. Sebenarnya cukup di login dan akses. Di dosen itu ada menu presensi dengan pilihan login dan akses. Ada yang harus diskusi. Jadi kalau saya nggak harus nulis hadir di diskusi. Di sini ada ikut diskusi, video conference, dan login dan akses. Jadi login dan akses ini udah tercatat 35 orang. Ya, hampir semuanya. Saya anggap sudah dewasa ya, jadi nggak perlu harus absensi manual atau menampakkan wajah di webcam. Karena yang butuh untuk perkuliahan kan masing-masing. Saya nggak memaksakan. Ada chat. Putus-putus Pak. Aduh. Saya di sini nggak terlalu Ya, putus. baik. Untuk saya itu untuk Apa izin bertanya boleh? ya boleh. Gimana? Tadi yang tahap terakhir kurang jelas Pak. Tadi kan misalkan kita udah ngerjain ini ya, yang shift pertama sama shift kedua misalkan udah selesai. Ya. Selanjutnya untuk tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya gimana? Kurang paham deh. Ya. Ya. Memang tadi belum saya jelasin ya. Untuk informasi saja, saya itu pakai 2 headset yang berbeda ya. Headset yang kanan ini dari laptop saya. Headset yang kiri ini suara dari klien Zoom dari HP. Jadi saya mendengarkan 2 suara yang berbeda karena agak delay dari kanan sama yang kiri. Jadi kalau ternyata putus-putus, saya tahu kalau ternyata putus-putus berarti saya akan ulangi lagi penjelasan saya. Seperti itu. Makanya saya pakai headset berbeda dulu. Ini untuk yang sisi Zoom client, ini yang Zoom yang host. Oke, saya lanjutkan. Setelah kalian mengerjakan tugasnya, di sheet ini ya, di sheet 1, sheet 2 sudah diisi. Jangan lupa tulis NIM dan nama di tabel bawahnya. Karena saya yakin pasti ada yang tinggal copy paste. Jadi saya harap paling enggak dia ngasih nama di hasil kopiannya itu ya. Paling enggak dia harus tetap buka Excel di laptopnya untuk memberi nama. Kecuali sampai nyuruh temennya ngasih nama dia. Kebangetan sekali. Setelah kalian save-nya sebagai nama name sama nama ya, filenya. Terus kalian buka website saya, di atas itu ada menu semester 1, semester 3. Di menu semester 3 ada pemrograman komputer PL19F3 ya. Kalian klik saja. Nanti semua materi, PowerPoint, tugas, dan rekaman perkuliahan itu ada di sana. Jadi di sana ada 3 menu nanti tiap perkuliahan. Ada menu rekaman perkuliahan, bisa kalian buka. Menu materi, sama menu tugas. Di sini bisa kalian lihat materi tugasnya sudah saya tulis di sini. Rekaman perkuliahan belum ya, nanti selesai pertemuan ini baru saya upload. Kalau nggak besok pagi. Di sini kalian klik materi untuk download materi PowerPoint yang saya buat.
Terus di bawahnya ada tugas, kalian klik. Kalau diminta password, passwordnya UPB 2020. Semuanya passwordnya sama. Sengaja saya beri password biar ya yang ikut mata kuliah saja itu yang bisa akses. Di situ ada penjelasan tugasnya, latihan 1, buatlah dalam situs ini, buatlah di dalam sheet 2 seperti ini, dan link pengumpulan tugasnya di bawah sini. Kalian klik link pengumpulan tugas nggak lewat e-kampus, karena kadang e-kampus itu down, susah diakses, apalagi harus login. Kenapa nggak saya buat di e-kampus? Suaranya putus-putus. Oh iya, saya dengar. Karena saya pakai headset. Saya ulangi lagi. Kenapa saya buat pengumpulan tugasnya nggak di e-kampus? Karena kadang di e-kampus susah diakses karena yang akses banyak dan harus login terlebih dahulu. Jadi kan agak ribet ya. Jadi saya buat di Google Form aja. Otomatis Google Form lebih stabil diakses. Yang akses banyak pun tetap bisa. Ini kalian isi name, nama, sama link Google Drive tugas kalian. Jadi tugasnya kalau sudah dikerjakan, kalian upload ke Google Drive. Mungkin ada yang belum tahu fungsinya Google Drive itu untuk nyimpan data kita secara online. Jadi ketika kita buat akun Google, kita dikasih space data untuk bisa upload. Itu maksimal 15 GB nih. Jadi kalian upload tugasnya, terus yang dikirimkan ke saya itu link tugas kalian. Jadi saya nggak perlu download untuk biar nggak memenuhi email atau laptop saya. Jadi saya hanya perlu view aja di lewat Google Drive. Saya kasih contoh untuk izin bertanya, Pak. Iya, gimana? Untuk tugas Excel ini pengumpulannya dalam bentuk Excel atau PDF, Pak? Oh, untuk pengumpulannya dalam bentuk Excel aja, biar lebih mudah. Kalau kalian upload PDF harus di-convert dulu kan, agak susah. Excel aja nggak apa-apa. Baik, terima kasih, Pak. Kalau pengen lebih ringkas, kalian tinggal kerjakan di Google Spreadsheet ya. Nanti kirimkan linknya ke saya di form tadi. Saya kasih contoh, saya lanjutkan share screen. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu buat apa? Form tadi udah disediakan linknya kan ya, Pak? Atau kita harus login sendiri ke Google Drive apa gimana itu ya? Untuk pengisian form. Untuk pengisian form tinggal isi aja name, nama. Nah, untuk tugas di paling bawah ini kan link Google Drive-nya. Jadi tugas kalian itu kalian upload di Google Drive masing-masing. Kalian search aja di Google Drive. Nanti kalian login dengan Gmail masing-masing. Kalian klik di kiri atas ini ada baru. Di sini ada menu upload file. Kalian klik, nanti pilih tugasnya. Kalau kalian pengen buat folder dulu juga nggak apa-apa, biar rapi. Kalian buat sama kayak di laptop gitu ya. Kalian buat folder namanya pemrograman komputer.
Terus kalian masuk ke folder tersebut, baru kalian upload. Cara masuknya juga sama dengan di laptop, klik 2 kali atau double klik. Saya kasih contoh aja karena kemarin juga banyak yang masih kebingungan untuk ngupload tugas di Google Drive. Semuanya sudah terbuat folder pemrograman komputer itu biar rapi. Kalian masuk, klik 2 kali atau double klik. Baru di sini kalian upload tugasnya. Saya kasih contoh upload file, contoh file sembarangan aja. Mungkin ini logo lingkungan. Dia akan proses upload ketika dipilih filenya. Kalian tunggu sampai finish di kiri kanan bawah ini. Ya, ditunggu aja sampai selesai uploadnya. Kalau sudah diulang Pak. Oh iya, saya ulang. Saya juga kedengarannya putus-putus di sini. Jadi saya ulang ya, kalau sudah masuk ke dalam folder pemrograman komputer, kalian klik baru, pilih upload file. Di sini ada menu upload file. Terus kalian pilih tugas kalian yang sudah kalian kerjakan. Mungkin kasih nama sama name, jangan lupa. Biar saya bisa lihat. Di dalamnya juga ada name sama nama. Semuanya ini tugas Excel-nya ya. Kalian pilih, terus klik open di bawah itu. Dia otomatis akan mengupload. Tergantung koneksinya, kalau cepat ya sebentar, kalau mod ya agak lama. Kalau sudah selesai upload, dia akan muncul di sini. Di sini kalian klik kanan. Ini yang agak krusial karena kadang lupa merubah. Kalian klik dapatkan link. Tunggu sampai ada pop-up atau apa ya, yang muncul, menu yang muncul. Nah, Bapak itu tadi klik apa ya? Tadi diklik bagikan link. Bagikan link atau dapatkan link? Dapatkan link. Mungkin beda kalau settingan Gmail-nya pakai bahasa Inggris, mungkin pakai bahasa Inggris ya. Kalau settingan Google-nya pakai bahasa Indonesia, biar muncul itu Pak. Muncul pilihan bagikan link itu gimana ya? Diklik kanan, klik kanan atau kiri ya, klik kanan. Di file tugas kalian ya. Terus dipilih dapatkan link. Diklik saja. Akan muncul menu ini, dapatkan link. Terus yang di bawah ini kan tertulis dibatasi. Kalau ini nggak dirubah, nanti saya nggak bisa buka. Jadi kalian ganti ke siapa saja yang memiliki link. Jadi orang yang memiliki link ini, dia bisa buka. Jadi saya bisa buka karena kalian kirim linknya ke saya. Kalau ini nggak dirubah, saya nggak bisa buka, nanti saya nggak bisa nilai tugas kalian. Kalau settingannya bahasa Inggris, mungkin tulisannya lupa ya, anyone who get the link kayaknya. Nah, kalau sudah kalian pilih salin link atau copy link,
link sudah disalin ya. Terus kalian ke Google Form pengumpulan tugas, kalian masukkan link Google Drive-nya di sini. Jangan lupa nama sama linknya juga dimasukkan. Sehingga ketika saya ngoreksi tugas kalian, saya cukup buka linknya, nggak perlu download, nggak memenuhi laptop dan komputer saya. Jadi saya bisa lihat dari tampilan tugasnya. Kalau kalian buka kan, nah seperti ini. Maaf tadi dari Google Chrome. Dari Google Chrome. Oh, Google Form tadi. Iya, Pak. Bentar ya. Di sini kan kalian sudah banget sih lihat salin link. Kalau sudah dipilih siapa saja yang memiliki link, kalian copy salin link ya. Kalian klik aja, otomatis dia akan tercopy linknya. Terus menuju form pengumpulan tugas. Linknya sudah saya taruh di website saya tadi. Terus kalian pastekan linknya di link Google Drive yang di bawah ini. Jadi yang dikumpulkan itu, yang diisi, yang perlu diisi adalah name, nama, sama link Google Drive tugas kalian. Sehingga saya bisa buka tugas kalian tanpa perlu download. Refresh itu CTRL apa? Kalau refresh CTRL apa? Ya, gimana? Jadi kalau saya buka nanti saya bisa buka ini contohnya mungkin karena yang saya upload tadi teks pemrograman. Jadi seperti ini nanti. Nanti di share videonya. Iya, nanti ini saya rekam. Nanti saya upload di YouTube. Saya buat privat videonya, jadi nggak bisa dibuka lewat YouTube, bukanya dari website saya. Jadi nggak usah malu kalau buka webcamnya. Walaupun saya taruh di YouTube, saya buat videonya privat ya. Jadi nggak semua orang bisa buka, hanya yang bisa buka dari website saya. Menu rekaman akademi, rekaman perkuliahan. Di situ ada menu materi, tugas, sama rekaman perkuliahan tiap minggu. Ya, putus-putus lagi. Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Untuk nanti sih kita ada pembelajaran tentang SPSS-nya ya? Untuk kemarin saya konsultasi sama Pak Dodit untuk mata kuliah ini, apa yang harus diajarkan. Pak Dodit sih menekankan hanya penggunaan aplikasi Excel untuk perhitungan rumus-rumus. Tapi kalau ada yang mau belajar SPSS juga nggak apa-apa. SPSS itu kan statistik sebenarnya. Jadi kalau di semester depan kalau ada mata kuliah statistik, kalian malah lebih bisa fokus belajar statistik di SPSS. Aplikasi statistik ya SPSS. Seperti itu. Saya yakin pasti ada mata kuliah statistik sih. Di mata kuliah statistik
semester kemarin Pak 2. Oh, sudah. Berarti udah belajar SPSS di statistik. Sudah. Tapi belum paham. Oh, belum paham. Ya nanti saya di akhir-akhir setelah UTS kita belajar statistik. Dipersiapkan dulu karena statistik itu filenya agak besar ya, download dulu. Dan itu kan aplikasi berbayar. Jadi harus cari cracknya dulu. Termasuk Microsoft Office juga sebenarnya aplikasi berbayar ya. Kalau beli sejutaan kayaknya Microsoft Office. Microsoft Office juga aplikasi berbayar. Makanya Bill Gates yang punya Microsoft termasuk orang terkaya di dunia. Walaupun yang baca juga banyak. Tapi kalau kantor-kantor otomatis harus resmi lisensinya karena nanti biasanya ada sidak. Kalau ketahuan bajakan kena denda. Tapi kalau untuk pribadi jarang ada pengecekan aplikasi ilegal. Yang gratis itu LibreOffice, WPS Office. Tapi karena jarang pemakainya juga jarang yang pakai karena jarang yang menggunakan, nggak terlalu terkenal dibandingkan Microsoft Office. Maaf Pak, izin bertanya lagi. Iya gimana? Minggu kemarin kan Pak Hamzah Minggu kemarin kan Pak Hamzah bilangnya gini ya Pak, kita bakal pakai aplikasi SPSS. Terus sebelum penggunaan kan kita butuh install dulu ya. Iya. Penginstalan itu dilakukan secara pribadi katanya Pak. Makanya kata Pak Hamzah waktu itu diadain pertemuan di tatap muka di kampus tuh kayak gitu buat belajar install aplikasi gitu katanya. Oh, kalau menurut saya install aplikasi cukup di tempatnya masing-masing. Saya pandu dari sini bisa ya. Jadi kalau ada kendala penginstalan bisa difotokan aja. Kalau ada kendala biasanya di bitnya ya. Jadi sistem operasi Windows itu ada yang 32 bit sama 64 bit. Kalian cek laptopnya masing-masing. Sistem operasinya itu 32 bit atau 64 bit. Kalau 64 bit kalian harus cari master SPSS yang 64 bit. Cara ngeceknya itu di komputer. Di My Computer Properties ya. Di PC itu kalian klik kanan Properties. Kalau untuk install bisa saya pandu dari lewat online saja. Di situ ada informasi sistem type, tipe sistemnya 64 bit operating system. Jadi ini kalau 64 kita harus cari master SPSS yang 64 bit biar gak terjadi error. Ini ada penjelasan RAM laptop saya juga cuma 3 GB. Jadi RAM di HP saya lebih besar dari di laptop saya. RAM HP saya 6, di sini laptop 3 GB. Untuk penginstalan nanti saya carikan link download untuk SPSS yang 64 sama 32. Bisa saya pandu, saya kasih contohnya penginstalan. Kebetulan saya juga belum install SPSS. Siap.
sebenarnya apa yang dihitung di SPSS itu bisa dilakukan di Excel ya. Mungkin karena di SPSS rumusnya sudah dimasukkan, jadi tinggal klik-klik masukkan data. Kalau di Excel kita masukkan data, terus masukkan rumus, baru keluar hasilnya. Seperti itu. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Saya kasih contoh spreadsheet online ya. Jadi kalau yang belum punya Excel atau belum install, sebenarnya bisa pakai spreadsheet yang di Putus, Pak. dia. Sinyal saya di sini kayaknya. Jadi saya tunggu. Tes. Udah. Jadi kalau yang kami mau. maaf terputus tadi. Tiba-tiba keluar. Oke, saya kasih contoh spreadsheet online, jadi nggak perlu install. Google sudah menyediakan. Jadi istilahnya ini cloud computing, komputer awan. Jadi kalian tinggal klik di pencarian ini spreadsheet, nanti akan muncul Google Spreadsheet. Kalian login dulu email dan Google kalian. Terus pilih buka Google Spreadsheet. Ini tergantung koneksinya. Kalau koneksinya cepat ya cepat sama laptopnya. Ini spreadsheet saya. Kita klik baru di sini. Jadi di Google juga udah nyiapkan Word-nya itu dokumen, spreadsheet itu Excel, slide itu PowerPoint, formulir itu untuk pembuatan formulir. Jadi saya klik spreadsheet, saya kasih contoh untuk tampilan spreadsheet Google. Saya klik yang sudah saya buat. Tampilannya sama seperti Excel. Ini contoh saja ya, bisa kalian explore sendiri. Di bawah juga sudah ada sheet atau halaman 1, halaman 2. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini.
Kalau ada yang ditanyakan silakan. Nggak ada yang nanya, saya anggap sudah ngerti ya tugasnya dan materi kali ini. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa absen, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Among. Yus. Wih. Among Gus. Servernya. Among lah.